banyak di sana, melebar si kanan, ada Nico, masuk ke dalam Nico. Level kita bukan lagi di tingkat regional Asia Tenggara, tetapi level kita sudah pelan-pelan beranjak untuk mau menyamai Korea Selatan, Jepang, ataupun Iran. Halo semuanya, saat ini tim nasional kita sedang disorot oleh berbagai media belahan dunia ya. Karena timnas kita dalam 1 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat bagus sebagai bangsa Indonesia. Kita bersyukur sepak bola itu menyatukan kita semua. Sejak ditangani atau di bawah pelatih Sintayong, saya melihat perkembangan sepak bola Indonesia mengalami kemajuan. Di timnas kita ya, baik timnas senior maupun timnas U, itu ada beberapa prestasi yang membanggakan. Dan nanti di tahun 2023 kita akan melihat panggung besar ya, ada Piala Asia dan juga ada Piala Dunia. Di Piala Asia itu nanti yang akan bertanding adalah timnas senior kita, yang kemarin mereka berhasil melewati babak kualifikasi dan akhirnya lolos ke Piala Asia. Di timnas senior kita, ya walaupun dikatakan timnas senior, tetapi isi di dalam timnas kita itu adalah anak-anak muda. Ya, inilah yang membedakan Sintayong dengan pelatih-pelatih sebelumnya atau pelatih-pelatih yang lain ya. Saat final Piala AFF yang kita kalah dari Thailand, ya meskipun kita kalah ya, tetapi kita mencapai final. Memang sebelum-sebelumnya timnas kita sering masuk final, tetapi ada yang berbeda di sini. Yang berbeda itu karena Sintayong memasukkan banyak anak-anak muda ya untuk melawan sesepuh-sesepuh dari Thailand. Untuk melawan orang tua nih dari Thailand. Jadi kemarin itu final orang tua melawan anak muda. Tetapi hebatnya kita bisa masuk final ya. Ini anak-anak muda yang bertanding. Itu satu poin yang harus kita bangga meskipun kita kalah. Pada saat kualifikasi menuju Piala Asia, timnas kita berhasil mengalahkan tim tuan rumah Kuwait dengan skor 2-1. Bayangkan teman-teman, ini tim tuan rumah ya. Indonesia sebelumnya itu dipandang remeh, dipandang sebelah mata, dianggap sebagai tim yang lemah. Ya memang dari dulu timnas kita kalau bertemu dengan tim-tim dari Timur Tengah itu seperti suatu momok yang menakutkan. Tetapi kemarin kita mampu membuktikan walaupun timnas dari Kuwait itu tinggi besar, tetapi permainan dari timnas kita itu luar biasa sekali ya. Dengan teknik dan skill-skill serta mental yang berbeda dari mereka. Mereka berhasil mengalahkan tim tuan rumah ya, mempermalukan tim tuan rumah di hadapan pendukung mereka sendiri. Lalu kemudian kita kalah tetapi dengan skor yang tipis 0-1 dari Yordania. Itu pun kita bisa memberikan perlawanan yang merepotkan barisan pertahanan Yordania. Lalu kita berhasil menghajar Nepal dengan skor 7-0 ya. Dan akhirnya kita lolos ke Piala Asia walaupun dengan status runner up terbaik, tetapi kita bersyukur. Dan saya yakin sekali timnas kita ini di timnas senior, karena isinya juga adalah anak-anak muda, tentunya mereka akan terus berkembang ya. Dari segi latihan, segi fisik mereka akan terus berkembang. Dan kita akan melihat bagaimana kiprah mereka di Piala Asia 2023 nanti ya. Lalu yang berikutnya prestasi yang tidak kalah menarik adalah timnas U20, lalu di bawahnya ada timnas U16 ya. Ya, timnas U16 kemarin saat bermain di Yogyakarta masuk final berhadapan dengan Vietnam. Bermain di Jogja, kita mampu memenangi pertandingan dan menjadi ranking pertama ya. Lalu kemudian di timnas U19 kemarin nyaris saja ya. Kalau seandainya Vietnam dan Thailand tidak memainkan sepak bola gajah ya, itu nyaris saja kita bisa memenangi pertandingan itu ya, hanya karena mereka bermain mata, sengaja bermain imbang 1-1 sehingga akhirnya langkah kita terhenti. Tapi tidak apa-apa, masih banyak peluang yang lain. Dan yang penting kita melihat bagaimana anak-anak muda kita ini, mereka mengalami perkembangan yang sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Lalu yang menjadi kebanggaan kita saat ini adalah timnas U20 ya teman-teman. Kemarin sudah berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1. Kita akhirnya menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos pertama, lolos murni tanpa melalui jalur runner-up terbaik. Kita lolos untuk melaju ke Piala Asia U20 yang akan berlangsung di Uzbekistan pada tahun 2023 nanti. Lalu kemudian di tahun yang sama teman-teman ya, sekitar 1 atau 2 bulan setelah Piala Asia U20,
Timnas U20 juga akan bertanding di panggung besar ya teman-teman. Kita akan menyaksikan Timnas U20 bermain di Piala Dunia U20 ya teman-teman. Dan status kita sebagai tuan rumah. Dan karena kita adalah tuan rumah, tentu kita memiliki keunggulan ya. Keunggulannya ya karena kita bermain di hadapan pendukung kita sendiri. Kita didukung oleh penonton kita sendiri. Itu akan memberikan warna yang berbeda bagi timnas kita. Kalau kita perhatikan sejarah bagaimana kiprah dari Timnas U20 di panggung Piala Asia U20, kita pernah juara di tahun 1961. Tetapi sudah sangat lama sekali ya. Tentu wajah sepak bola sekarang sudah mulai berkembang dan mengalami banyak perubahan. Dan sekarang akhirnya kita dapat kembali lolos. Dan siapa tahu semoga sejarah itu bisa terulang kembali. Nah, dua panggung besar saat ini harus kita manfaatkan dengan maksimal ya teman-teman. Karena kalau kita berhasil di Piala Asia, kemudian kita berhasil juga di Piala Dunia, level kita bukan lagi di tingkat regional untuk sama dengan Vietnam atau Thailand, tetapi kita sudah keluar dari situ untuk sejajar dengan Jepang, Korea Selatan, ataupun Iran ya. Tentu kembali lagi kita harus bersyukur dengan adanya gaya kepemimpinan dari pelatih Sintayong yang memberikan didikan, memberikan pola permainan yang berbeda, yang sangat bagus kepada anak-anak muda Indonesia, kepada Garuda Nusantara. Saat ini kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya kagum dan puas dengan permainan mereka. Ya, sebagai masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kita doakan ya teman-teman. Semoga timnas kita ini terus membaik. Ya, semoga nanti di pertandingan Piala Asia 2023 maupun Piala Dunia, baik timnas senior maupun timnas U20, mereka bisa menampilkan yang terbaik ya. Dan sepak bola kita akhirnya nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut atau masuk dalam Piala Dunia. Amin. Oke teman-teman, saya Bastian Sebo sekian dan terima kasih.